Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memelihara kami hingga pada saat ini Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar Tuhan, akan kami belajar Tuhan, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan firman Tuhan yang saya beri tema atau judul Last Resort, yang berarti jalan terakhir atau upaya terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah ini menjadi tren di saat ini. Juga bagaimana dalam praktiknya kita sebagai orang percaya sudah setiap kali kita lakukan. Bicara last resort, jalan terakhir atau upaya terakhir. Kebanyakan dari kita ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, ketidakpastian dalam hidup, ungkapan satu-satunya jalan terakhir adalah berdoa, seringkali kita dengar. Tak hayal juga kerap kali kita sendiri juga melakukan hal itu. Kita berpikir ketika semua kekuatan, pikiran kita, pengetahuan kita, pertolongan orang yang kita minta itu tidak menjadi jawaban bagi kita, baru Tuhanlah kita jadikan sebagai last resort kita atau jalan terakhir kita. Doa menjadi usaha upaya terakhir yang kita lakukan. Atau mungkin kita berdoa, cari Tuhan di awal, tapi masih memakai kekuatan dan pengertian sendiri. Berapa sering kita lakukan hal-hal seperti ini? Ketika kita dalam kesulitan, kita menghabiskan diri kita sepanjang hari dengan kecemasan, dengan opsi-opsi yang berasal dari dunia. Dan akhirnya ketika semua harapan hilang dan kita sudah tidak ada lagi jalan keluar, baru kita ingat Tuhan. Tahukah saudara, kenapa kebanyakan dari kita mengalami begitu banyak konflik, duka cita, duka hati, dan kekacauan? Itu disebabkan karena kita terlalu banyak menggantungkan diri kita kepada pengertian diri kita sendiri. Kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang menuntut kita membuat keputusan dengan berbagai macam pilihan yang tidak berarti itu. Serta kita kebanyakan menghindari berurusan dengan Tuhan dan lebih memilih mencari jawaban atau jalan keluar terlebih dahulu dari dunia dan menjadikan Tuhan ataupun doa sebagai upaya terakhir kita. Tuhan seringkali kita jadikan jalan terakhir dalam mencari bantuan. Tuhan dan doa seharusnya tidak menjadi jalan dan upaya terakhir kita. Tuhan ataupun doa harusnya menjadi respon atau reaksi pertama kita ketika kita menghadapi hal-hal di luar kemampuan kita, ketika kita menghadapi kesulitan, kecemasan, dan lain sebagainya. Harusnya Tuhan ataupun doa menjadi respon reaksi kita dalam menghadapi apapun dalam aspek hidup kita. Dan kita harus sadar bahwa apapun yang kita kerjakan tanpa Tuhan sia-sia. Apapun yang kita pergumulkan tanpa Tuhan, tanpa kita tidak melibatkan Tuhan pun sia-sia. Kita tahu bersama bahwa kita mampu karena ada Tuhan yang memampukan. Kita bisa melakukannya karena ada Tuhan yang menyanggupi kita melakukannya. Jika kita tahu, pertanyaannya adalah ketika kita tahu semua itu, kenapa kita masih merasa kewalahan dengan semua yang terjadi di dunia ini? Bukankah Dia pemilik dan penjamin atas hidup kita? Seharusnya kita berkaca dari pengalaman-pengalaman bahwa ketika kita selalu gagal karena mengandalkan kekuatan sendiri, bantuan orang lain dan lain-lain, seharusnya kita sebagai orang percaya kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber pertolongan pertama, bukan yang terakhir. Karena pada akhirnya justru hanya pertolongan Tuhan saja yang bisa membawa kita keluar dari persoalan. Oleh karena itu kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi firman Tuhan ini jelas kepada saudara dan saya bahwa
Kenapa kita perlu mengakui Dia dalam segala hal laku kita, dalam segala aspek kita? Karena nyatanya Tuhan itu lebih besar dari pikiran manusia. Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Seperti yang terdapat di dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bahwa dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan Yesus seharusnya harus menjadi orang paling pertama yang mengerti masalah kita. Walaupun memang Tuhan Maha Tahu, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki hubungan dengan Dia lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Berapa banyak kita orang percaya mengabaikan Dia? Bahkan kita, kebanyakan orang percaya merasa tidak perlu memiliki hubungan dengan Tuhan, karena merasa sudah diselamatkan, sudah cukup. Nah, hari kita belajar bersama-sama untuk supaya kita lebih mengandalkan Tuhan, karena Tuhan berada di atas segalanya, di atas pikiran dan pengertian kita. Yang terakhir kita lihat di dalam Nahum 1 ayat 7, dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah tempat pengungsian kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu jangan pernah jadikan Dia sebagai jalan terakhir atau usaha terakhir yang kita pilih. Tetapi jadikan Dia sebagai sumber pertolongan yang pertama dalam kita menghadapi masalah, supaya masalah kesulitan hidup yang kita alami tidak akan semakin rumit. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan, kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita kedekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun itu, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga, jikalau ada yang sakit, mari Bapak Ibu Saudara tumpahkanlah tanganmu di bagian yang sakit, biarlah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika Bapak Ibu Saudara masih membutuhkan doa ataupun konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.